Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para jamaah sholat tarawih Nabi Najibah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana suasananya agak sejuk sehingga para jamaah yang pergi ke Masjid Najibah untuk menunaikan ibadah tarawih. Selamat marilah kita sadukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga. Para hadirin semua yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah melakukan puasa bulan Ramadan sudah 2 hari. Karena walaupun 2 hari saya katakan karena waktu saya kecil, mungkin bapak-bapak semuanya waktu kecil setiap puasa itu sudah bulan 2 hari, 3 hari. Karena orang tua kita itu dalam mendidik kita untuk menjalankan puasa itu cukup tidak seperti anak-anak kita menyuruh anak-anak kita sekarang untuk melakukan puasa. Kalau orang tua kita itu dulu cukup kamu puasa penuh sebulan, kamu saya beri baju yang wah semangat kita melakukan ibadah puasa. Sehingga setiap hari itu sudah berapa kapan waktu lebaran kita akan memakai baju baru. Tapi sekarang tidak. Menyuruh anak puasa itu kadang-kadang susah sekali. Itu karena kesalahan orang tua waktu mendidik anak-anaknya. Bukan anaknya yang salah, tapi orang tua yang salah. Para bapak-bapak jemaat dan para ibu yang saya hormati, dalam menjalankan puasa sehari-hari kita sangat hati-hati sekali dalam kehidupan. Mengapa melakukan puasa dengan hati-hati? Karena di dalam puasa Ramadan ini, kecuali kita memang menjalankan kewajiban yang kita harapkan adalah waktu kita menjalankan puasa, kita akan diampuni dosa-dosa. Sehingga hati-hati sekali dalam melakukan puasa. Daripada kita jalan-jalan melihat hal-hal yang akan membatalkan puasa, lebih baik kita tidurnya. Tidurnya itu adalah ibadah. Jadi apa yang kita lakukan di dalam puasa itu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik itu adalah ibadah. Kecuali kita hati-hati dalam melakukan berpuasa bulan Ramadan, ada hal-hal yang merusak puasa kita. Puasa kita tidak batal, tidak, tapi rusak. Rusaknya gimana? Kita berpuasa tidak batal sampai maghrib, tapi tidak mendapatkan pahala. Itu yang namanya puasa kita rusak. Apa ada yang membuat puasa kita itu rusak? Yang pertama dusta. Dusta itu bohong, ngapusi, tipu, loboi. Kalau orang Jawa bilang lobo. Kalau kita dalam keadaan puasa, kita berbicara bohong, puasanya tidak batal, tapi puasa
rusak. Kalau sudah rusak berarti kita tidak dihapus dosanya hari itu. Karena kalau kita dalam keadaan puasa merasa haus, merasa lapar, itu kita sedang dihapus dosanya. Kok kita berkata bohong, kok kita ngibul, kok kita dusta, kok kita ngapusi, puasanya rusak, kita tidak terhapus dosanya. Yang kedua, yang merusak puasa, membicarakan orang lain. Nanti puasa sudah lapar, sudah haus, menahan terbit fajar sampai terbenam matahari, sia-sia karena dosa. Membicarakan orang lain, contohnya ada orang kerjanya pulang malam, ngapain dia berdoa malam atau berjamaah, itu termasuk sudah merusak puasa. Membicarakan tetangga, membicarakan teman, membicarakan saudara, maksudnya membicarakan yang jelek. Pada waktu puasa, puasanya rusak. Makanya para hadirin semua dalam menjaga puasa hari-hari sekali, dalam berbicara dan berkata. Yang selanjutnya yang merusak puasa adalah adu domba. Ya, mengadu domba. Si A ngomong begini-begini, disampaikan begini. Nanti si B ngomong macam-macam, disampaikan ke A. Akhirnya antara si A dan si B tidak enak hati. Mungkin kalau berantem, mungkin tidak adu mulut, mungkin paling tidak si A menyimpan hati tidak senang terhadap si B menyimpan hati yang tidak senang terhadap si A. Itu puasa kita rusak. Kalau sudah puasanya rusak, puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari sia-sia, hanya mendapatkan haus dan lapar. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Ini orang laki-laki kebanyakan ada perempuan lewat cakep, pakaiannya ketat dan sebagainya. Lalu timbul dalam hati, wah itu perempuan, wah cakepnya. Timbul di hati rasa syahwat, puasa kita rusak. Baru melihat aja kalau dengan perasaan hati yang menimbulkan rasa syahwat, puasanya rusak. Makanya hati-hati ya, melihat dengan syahwat. Terus yang terakhir atau yang kelima, mengucapkan sumpah palsu. Itu merusak puasa, ya, merusak puasa. Apa yang dikatakan tidak benar, tapi untuk menjaga rasa gengsi, untuk menjaga kepercayaan kepada orang lain, dia ucapkan sumpah demi Allah dan sebagainya. Padahal dia tidak merasa mengucapkan atau melakukan. Dan itu namanya sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini termasuk yang merusak puasa. Untuk itu para hadirin semuanya, dalam melakukan puasa dari segi tindakan, dari segi ucapan, dari segi melihat, itu bisa benar supaya puasa kita khusyuk. Kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirasa
Kalau sebulan bisa menjaga puasa bapak-bapak semua atau ibu-ibu semua, insya Allah dalam tanggal 1 Syawal kita itu fitri. Apa itu? Dalam keadaan suci, tidak mempunyai dosa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sesingkat ini mudah-mudahan